Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik, di kesempatan kali ini saya update ya untuk HG680P Wi-Fi on OC only 21 200523. Nah, sebelum saya lanjut teman-teman, kembali saya ingatkan bahwa update itu bukan kewajiban, bukan keharusan. Begitu juga dengan menonton video ini bukan keharusan dan bukan kewajiban. Jadi saya tetap mengingatkan kepada teman-teman, tetap saya sarankan untuk menggunakan firmware yang sudah dirasa nyaman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah baik, di update sebelumnya untuk HG680P memang ada bermasalah di WiFi, karena itu tidak bisa langsung WiFi on ya, tidak bisa langsung mengirimkan signal. Nah di kesempatan kali ini saya sudah update langsung teman-teman. Jadi di sini sudah langsung WiFi on ya, insya Allah seperti itu. Dan kemudian di bagian about saya reviewnya random saja ya teman-teman, karena di sini hanya ada perbaikan-perbaikan dari versi sebelumnya. Kemudian di bagian about sudah saya ganti juga untuk link donasinya hanya berupa QR code seperti ini. Jadi untuk lebih mempermudah teman-teman yang ingin mendukung keberlangsungan OpenWrt Rere STB dan ingin berdonasi ke Rere STB. Jadi tinggal scan QR code saja, itu sudah langsung teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini OpenClass-nya juga saya sudah update ke versi yang terbaru yaitu 0.45.121. Jadi selain daripada mengupdate OpenClass-nya, tentunya juga core-core pendukung dari OpenClass sudah saya update ke latest version teman-teman. Akan tetapi untuk meta core-nya saya tidak menggunakan meta support WSS ya, bukan meta mode. Jadi teman-teman tinggal cari di GitHub untuk teman-teman yang menggunakan OpenClass metode WSS atau WS. Jadi seperti itu ya teman-teman, silahkan cari sendiri di GitHub. Saya hanya mengupdate secara official saja di sini. Dan tentunya OpenClass kali ini sama seperti sebelumnya juga, bahwa ini sudah OpenClass hard mode. Akan tetapi ada satu tab menu yang saya kembalikan dari OpenWrt Rere STB sebelumnya. Jika sebelumnya itu tidak ada black and white, dan saya kembali teringat bahwa sebenarnya ini kadang dibutuhkan teman-teman ya. Jadi saya kembalikan untuk black and white-nya. Ini untuk memblokir dan ataupun membypass klien ya secara personal. Di sini bisa kita bypass ataupun kita blokir. Nah, baik, kita lanjut. Untuk perubahan-perubahan yang lainnya tidak terlalu signifikan teman-teman, karena memang ini hanyalah perbaikan. Terutama saya perbaikan di bagian WiFi ya, WiFi internal yang jika diinstal itu harus di restart 1 atau 2 kali kemudian bisa memancarkan signal WiFi. Nah, akan tetapi di updatean ini sebenarnya ini bukan sekedar updatean, bukan sih updatean yang besar-besaran ya, ini hanya refix dari versi sebelumnya. Jadi tidak dipaksakan untuk download, nonton, dan ataupun update. Jadi terserah teman-teman. Ini hanyalah satu sarana untuk saya. Karena kenapa? Saya tidak merasa tenang teman-teman jika saya update, kemudian saya sendiri yang menemukan kekurangannya. Jadi tentunya saya tidak puas dengan apa yang saya racik ya. Seperti itulah kira-kira. Nah, kemudian di bagian net monitor, silakan teman-teman rubah di bagian modem, dan tentunya di bagian klien ini adalah mendeteksi WiFi ya teman-teman. Untuk di defaultnya itu saya setting untuk WiFi internal. Jadi kenapa di sini 0? Karena saya terkoneksinya menggunakan kabel LAN. Nah, seandainya saya terkoneksi menggunakan WiFi, tentu ini akan bergerak ya untuk indikatornya. Baik, seperti itu teman-teman. Sedangkan modem yang sementara default sekarang itu adalah USB 0 di sini terdeteksi. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dan mengeditnya sesuai dengan device yang teman-teman gunakan. Jadi editnya tinggal di net data ya. Ini sudah sering kali juga saya perlihatkan caranya. Bahkan sudah ada tutorialnya di OpenWrt di Indonesian Tech Channel. Nah, baik, kemudian kita cek-cek dulu yang lainnya teman-teman. Ini saya sementara berjalan di
SD card. Jadi MCBLK 1 ya SD card. MCBLK 2 ini masih original teman-teman. Jadi di sini belum pernah terinstall OpenWRT sebelumnya. Jadi partition table-nya masih yang known ya. Ini adalah STB lain yang lain daripada yang lain yang sering saya gunakan ya. Sebab yang saya sering gunakan itu memang tidak ada WiFi internal. Artinya tidak modul WiFi internalnya sudah saya lepas, sehingga memang saya tidak bisa memastikan apakah ada error di bagian WiFi internal atau tidak teman-teman. Nah, kebetulan kali ini ada STB HG680p dan masih original, dan saya menginstalkan OpenWRT sekaligus mengupdate OpenWRT untuk HG680 ini. Jadi untuk internal WiFi sudah aman ya teman-teman, tidak ada masalah. Settingannya seperti ini. Untuk maksimum transmit powernya saya sudah maksimalkan, dan tentunya di sini SSID ada Rere STBX. Jadi silakan teman-teman ganti sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah baik, jadi seperti itu ya teman-teman updatean Rere STB kali ini. Jadi sekali lagi tidak dipaksakan untuk update, menonton maupun mendownload, terserah teman-teman. Ini hanyalah satu sarana untuk saya salurkan jika saya merasa ada kekurangan di program yang saya buat itu. Tentu saya tidak akan pernah merasa puas teman-teman. Nah baik, kita cek di bagian interface. Di sini saya menggunakan interface tethering sementara waktu untuk pengecekan dan pengujian ya firmware ini, dan semua berjalan dengan lancar teman-teman. OpenClass-nya juga sudah running. Config manage seperti ini masih default. Jadi silakan teman-teman ganti atau restore. Namun untuk merestore konfigurasi, saya harap teman-teman tidak usah merestore core engine-nya ya. Jadi core-nya itu jangan di restore teman-teman. Cukup hapus saja core di backup-nya, kemudian di-upload dan di-restore di OpenClass ini. Jadi seperti itu teman-teman. Open panel tidak ada masalah, aman semua. Nah seperti ini. Kemudian overview firewall, cek per cek, kita lihat teman-teman tidak ada masalah. Nah ini menandakan bahwa WiFi internal on ya, karena sudah ada log warning yang memang ini adalah ciri khas jika WiFi on. Kemudian kita lanjut net monitor, release RAM, aman juga proses. Oke, sistem, software, startup. Nah di startupnya itu sudah ada startup untuk ngebenerin time teman-teman ya, selama modem memang sudah terkoneksi ke internet. Oke, kita lanjut di schedule task, aman, tidak hilang-hilang. File manager untuk pengeditan ya, misalkan untuk tombol search sudah berfungsi juga teman-teman, aman. Oke. Tombol delete aman. Disk manager, mount point. Nah untuk teman-teman yang ingin auto mount system, cukup klik anonymous mount dan auto mount file system. Jadi cukup seperti ini ya dicentangnya. Itu sudah auto mounting teman-teman, tidak perlu repot-repot lagi memounting manual, baik hard disk eksternal maupun flash disk ya. Oke, untuk Amlogic Service untuk diinstal ke internal memori juga aman ya teman-teman. Saya sudah buktikan juga, karena memang sebelumnya juga versi sebelumnya memang sudah aman ya untuk install ke sistem, dan di bagian itu saya tidak rubah apa-apa di sini. Oke, shutdown, reboot, modem aman, 4G connection, kemudian connection monitor, service, oke aman semua ya teman-teman. Zero tier ada, dan terminal oke lancar. Network, diagnostik, firewall, static route. Nah, untuk load balancing tidak ada juga ya di sini, tetap saya tidak ikutkan teman-teman. Saya sudah berikan tutorialnya di Indonesian Tech Channel untuk load balancing baik secara direct maupun secara proxy di OpenClass.
Jadi kita hanya buang-buang resource aja kalau menginstal M13 di OpenWrt 21 OC Only ini. Oke, saya rasa cukup sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.